contoh yang baik. Segala kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita selayaknya mencontoh beliau. Dan sayangnya kebanyakan dari kita di zaman sekarang, ketika kita mengatakan bahwa kita cinta dengan Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, itu masih hanya sebatas klaim belaka. Sebenarnya kita belum mengikuti Rasulullah. Sebenarnya kita belum begitu cinta dengan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena cinta yang hakiki itu akan melahirkan sifat kepo, kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa zaman sekarang. Cinta yang hakiki pasti melahirkan sifat kepo. Kepo itu ingin tahu, penasaran. Sebagaimana kalau ada laki-laki bujang yang cinta dengan wanita, jatuh cinta dengan wanita ini, apalagi anak zaman sekarang, pasti dia kepo dengan wanita itu. Dia akan cari siapa nama Instagramnya, ya kan? Kalau sudah dapat, dia akan pantengin itu Instagramnya setiap hari, ya kan? Dilihatin apa saja di-upload di Instagram, dilihatin apa saja story dia setiap hari, karena dia cinta dengan perempuan itu, sehingga dia ingin tahu, penasaran. Kalau zaman dulu mungkin dia coba ngintip-ngintip apa yang dikerjakan wanita itu di rumahnya atau di sekolahnya. Dia ingin tahu karena dia cinta. Nah, coba kita yang selama ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, sudahkah kita kepo dengan Rasulullah? Sudahkah kita penasaran dengan Rasulullah? Sudahkah kita berusaha untuk buka buku sejarah, atau setidaknya zaman sekarang searching di internet bagaimana sih keseharian Rasulullah, bagaimana sejarah beliau? Kalau belum sampai derajat itu, belum sampai derajat kepo, berarti klaim kita ini masih dipertanyakan. Benar gak sih kita cinta dengan Rasulullah? Atau hanya kita ikut-ikutan saja dengan masyarakat, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Rasul, padahal kita tidak pernah mau untuk mencari tahu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita mengaku beliau adalah contoh kita. Bagaimana kita mungkin untuk mencontoh beliau kalau kita tidak tahu apa yang beliau lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh beliau kalau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu keseharian beliau seperti apa? Oleh karena itu, ini tema yang saya rasa cukup penting untuk kita semua, termasuk saya pribadi, tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 24 jam itu apa saja dikerjakan Rasulullah? Kan kita dengan Rasulullah kurang lebih waktunya sama. Sama-sama punya 24 jam. Rasulullah punya 24 jam, kita pun punya 24 jam. Tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Karena memang Rasulullah semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan wahyu. Berbeda dengan kita, kalau kita kebanyakan dituntun oleh nafsu. Kalau Rasulullah dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah sama-sama memiliki 24 jam dan umurnya sama dengan kita, yaitu 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi hasil karya beliau luar biasa, Bapak. Beliau ketika wafat itu sudah menyiapkan 2000 orang pemimpin dan sudah menyiapkan segala ahli di kota Madinah. Negara Islam pada saat itu butuh apa, kota Madinah punya ahlinya. Tinggal calling zaman sekarang. Kami butuh ahli ini, dikirim. Kami butuh ahli ekonomi, ahli perdagangan, dikirim. Kami butuh ahli perang, dikirim. Kami butuh ahli birokrasi, negosiasi, dikirim. Sampai ahli yang orang Arab itu asing terhadap benda itu. Apa kira-kira, Pak? Ada satu hal yang orang asing Arab terhadap orang-orang Arab asing terhadap benda itu. Tapi ketika Rasulullah wafat sudah ditemukan ahli, yaitu ahli air. Orang Arab asing dengan air. Berbeda dengan kita. Kalau di Indonesia setiap rumah punya sumur. Gali ke bawah, keluar airnya. Kalau di Arab nggak ada seperti itu.
Di Arab nggak ada. Kalau Arab gali bawah mungkin minyak berarti. Kalau Indonesia gali bawah air. Di Arab nggak ada, sehingga rumah-rumah di Arab itu kan airnya beli. Tidak ada pipa, tidak ada sumur dari bawah, beli, mereka diantar pakai tangki air, diisi ke itu mereka, apa namanya itu yang di atas tiang bulat, ke toren mereka. Atau zaman sekarang sudah ada yang canggih, pakai pipa panjang, tapi ngambilnya dari air laut yang disuling. Tidak ada seperti kita sumber air di bawah tanah. Mereka asing dengan air. Oleh karena itu jangan asing kita mendengar hadis-hadis Rasulullah. Mereka mohon maaf istinja, cebok, bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar menggunakan batu, ya kan? Dan seterusnya. Karena memang air itu sangat jarang di sana, berbeda dengan Indonesia yang melimpah ruah. Makanya saya punya pengalaman waktu kuliah di Madinah. Itu teman-teman bilang kalau mereka ke kamar mandi, lalu mereka mendengar air di kamar mandi itu dibuka kerannya besar-besar, mereka tahu pasti orang Asia. Kata mereka pasti orang Asia atau pasti orang Indonesia. Dibuka kerannya besar-besar sampai air tumpah-tumpah, itu kata dia pasti orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak ada seperti itu. Mereka tuh mohon maaf kadang waktu air mati di sana, kita pengen buang air besar. Kalau orang Indonesia kan nggak nyaman buang air besar dengan air sedikit. Mereka cukup dengan satu teko itu sudah cukup untuk buang air besar, untuk bersuci gitu. Terbiasa dengan air sedikit. Kalau kita gimana ya, cuma satu teko gimana mau buang air besar, nggak cukup bagi kita. Bagi mereka sangat cukup itu. Jadi asing orang Arab terhadap air, tapi ketika Rasulullah wafat sudah ditemukan ahlinya di kota Madinah. Ini tentu hasil karya yang sangat luar biasa. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Kita kenal bahwa ada namanya Amul Wufud, tahun utusan, di mana setiap kabilah Arab itu mengirim utusan-utusannya kepada Rasulullah menyatakan keislaman mereka. Dengan masa kerja, kalau boleh saya bahasakan dengan masa kerja, Rasulullah diutuskan usia 40, Rasulullah wafat usia 63. Artinya masa kerjanya, masa penugasannya kalau boleh saya bahasakan itu 23 tahun. Dengan waktu 23 tahun itu segala prestasi itu terjadi. Semua jazirah Arab masuk Islam. Sekarang kalau kita dikasih waktu 23 tahun untuk masukkan satu orang ke Islam saja belum tentu bisa. Ya kan? Padahal dengan keadaan yang begitu nyaman, ya kan, zaman sekarang orang juga sudah mengenal Islam. Rasulullah kan mulai dari awal, dari semenjak orang-orang belum mengenal Islam sama sekali bahkan. Tapi dalam waktu 23 tahun semua satu jazirah Arab masuk Islam. Ini kan berarti beliau memiliki efektivitas waktu yang sangat luar biasa. Waktu beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin kalau tidak beliau manfaatkan bisa muncul hasil cara seperti itu. Lalu kita akan lihat selama 24 jam ini Rasulullah ngapain saja kurang lebih. Kita mulai dari bangun tidur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira Rasulullah itu bangun tidur jam berapa, Bu Pak? Kira-kira Rasulullah bangun tidur jam berapa? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Kapan Rasulullah bangun? Di suratnya sering kita baca mungkin. Surat 29 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Tengah malam, qumil layla illa qalila. Nisfahu, tengahnya, tambah sedikit atau kurangi sedikit. Jadi ini bangun malamnya Rasulullah. Rasulullah sudah bangun malam ketika tengah malam. Tengah malam itu jam berapa, Pak? Gampangnya kan, waktu malam itu dimulai dengan maghrib dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Kita bagi dua. Oke lah, kita katakan jam 12 gitu tengah malam. Berarti Rasulullah kalau di negara tropis seperti kita, jam 12 malam beliau sudah bangun. Kita lihat, Pak, mengapa umat Islam zaman sekarang mundur? Karena Rasulnya sudah bangun, umatnya belum tidur.
Umat zaman sekarang jam 12 belum tidur. Apalagi anak-anak mudanya masih main PUBG. Masih main apa di depan gang. Ya kan? Berbeda. Rasulullah SAW jam tengah malam sudah bangun. Lalu apakah Rasulullah menganjurkan para umatnya untuk bangun? Iya, menganjurkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bangunlah untuk tahajud. Nafilatan laka, sebagai bentuk nafilah, sunnah untuk kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangkitkan untukmu maqam yang terpuji. Jadi kita pun dianjurkan untuk bangun malam. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan Rasulullah memberi petunjuk kepada kita untuk kita bangun? Terakhir kalinya. Jadi kapan kita harus sudah bangun? Terakhir kali. Ini waktu terakhir untuk kita bangun. Kira-kira kapan, Bu? Ini juga disebutkan dalam hadits yang sahih. Kapan kalian itu harus bangun? Disebutkan. Kata Rasulullah, yaitu ketika azan pertama. Disebutkan dalam hadits, inna Bilalan yu'adziru bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maksudnya sebelum waktu subuh. Azan pertama. Apa fungsinya azan pertama ini? Kata Rasulullah, liyuqidh na'imakum wa liyarji' qa'imukum. Untuk membangunkan yang masih tidur, dan juga untuk menyuruh orang yang sudah sholat malam kembali tidur. Jadi yang masih tidur, fungsi azan pertama kata Rasulullah untuk membangunkan orang yang tidur, bagian tidur. Adapun orang yang sudah sholat malam, mungkin bangunnya tengah malam lalu dia sholat malam, untuk menyuruh mereka tidur lagi. Ini fungsi azan pertama. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bangun ketika azan pertama. Pertanyaannya, azan pertama ini kapan? Saya nggak tahu kalau di sini diamalkan atau tidak, tapi yang saya perhatikan di kebanyakan tempat itu tidak diamalkan azan pertama. Kalau kita pergi ke negara-negara Timur Tengah, masih diamalkan sampai sekarang. Kalau di Mekah dan Madinah itu azan pertama biasanya 1 jam sebelum azan subuh yang diamalkan sekarang. Tapi kalau misalkan yang disebutkan dalam hadis, jaraknya bukan 1 jam sebenarnya. Seperti orang membaca 50 ayat. Kata para ulama, bukan ayat yang pendek, bukan ayat yang pendek, bukan ayat yang panjang, ayat yang sedang. Seperti contohnya surat Al-Mulk, itu kan ayatnya tidak panjang-panjang banget, sedang, bukan juga yang pendek sekali. Kalau Al-Mulk kan 30 ayat, tambahlah 20 ayat, atau baca 2 kali Al-Mulk. Kira-kira berapa menit? 10 menit? 15 menit? Berarti azan pertama itu 15 menit sebelum azan subuh. Jadi ini kata Rasulullah, terakhir umat Islam harus bangun. Sudah bangun, sehingga apa? Dalam waktu ini dia sempat untuk bersiap dengan tidak terburu-buru untuk salat subuh. Atau dia mungkin bisa salat dulu 2 rakaat mungkin dapat, atau mungkin 3 rakaat dia dapat witir, ya kan? Ini petunjuk Rasulullah SAW. Dan kalau kita berbicara tentang masalah bangun tidur, itu berarti kaitannya erat dengan kapan kita tidur. Gak mungkin kita mau bangun tengah malam kalau tengah malam belum tidur. Pertanyaan selanjutnya, berarti kapan Rasulullah SAW tidur? Kapan kira-kira, Bu? Setelah Isya. Pernah suatu ketika Urwah bin Zubair ini dari kalangan tabi'in. Bapak beliau Az-Zubair, ibu beliau Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Jadi beliau ini cucunya Abu Bakar, tapi dari anak perempuan, Asma. Suatu ketika Urwah bin Zubair ini bermain ke rumahnya Aisyah. Aisyah ini statusnya berarti bibinya beliau, karena Aisyah juga anaknya Abu Bakar. Asma dan Aisyah adik kakak. Urwah ini anaknya Asma, berarti Aisyah ini bibinya. Suatu ketika Urwah bin Zubair main ke rumah bibinya, ke rumah Aisyah. Setelah Aisyah
beliau ngobrol dengan kawannya. Ditegur oleh Aisyah, oleh bibinya, "Wahai Urwah, bukan begini Rasulullah menghabiskan malam. Sesungguhnya Rasulullah membenci tidur sebelum Isya dan juga berbicara setelah Isya." Ngobrol setelah Isya itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Begadang kalau zaman kita, bukan sekarang. Bahkan kalau setelah Isya, menurut zaman kita belum begadang gitu. Nanti di atas jam 11 baru dibilang begadang. Tapi menurut Rasulullah, ngobrol setelah Isya itu sudah dianggap begadang. Karena apa? Rasulullah tidur setelah Isya. Kalau Isya sekarang mungkin jam 7 lewat 5 menit, 6 menit. Sholat Isya jam setengah 8 kita kelar. Jam 8 lah kita tidur. Insya Allah tanpa alarm itu jam 2 bangun, Pak. Kayak orang hidup zaman dulu. Jadi orang hidup zaman dulu ini sehat sebenarnya. Habis Isya udah gelap. Itu otomatis tanpa alarm insya Allah jam 2 pun kebangun. Kalau orang tidur jam 8. Dan mungkin di sini ada yang dokter bisa dicek secara kesehatan. Walaupun orang itu tidur, jadwal tidurnya sama, maksudnya jumlah jamnya sama-sama misalkan 6 jam, tapi dia tidur dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Sama orang tidur dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Itu kira-kira yang sehat yang mana, Pak? Yang 8 sampai jam 2. Kalau orang sering begadang kan sakit. Sering begadang sakit dia tuanya. Dan lemas gitu paginya. Walaupun dia sudah tidur 4 jam, 15 jam, pagi itu lemas. Dan kita lihat Rasulullah, mengapa Rasulullah tidak pernah sakit. Hidupnya tidak pernah sakit. Kecuali sebelum beliau wafat, 10 hari sakit. Itu pun karena pengaruh racun. Ya kan? Hidupnya begitu sehat. Karena rumusnya 2. Rumusnya 3. Yang pertama, tidur dijaga. Kedua, makan dijaga. Ketiga, mental. Tidur beliau dijaga. Habis Isya sudah tidur, kecuali ada urusan penting, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, makannya dijaga. Kan tidak dalam hadis makan 1 hari 3 kali. Itu bukan tuntunan Rasul sebenarnya. Kita ini bisa sekarang umur 40 ke atas sudah diabetes, sudah darah tinggi, kolesterol. Itulah hasil karya makan 1 hari 3 kali. Itu hasil karya makan 1 hari 3 kali. Ini mungkin sunnah yang sangat sulit, termasuk saya sendiri, untuk kita ikuti. Beliau bagaimana tuntunan Rasulullah ketika makan? Ini lari sedikit ke makan. Beliau tidak ada tuntunan makan 1 hari 3 kali. Disebutkan dalam hadis, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tidaklah anak cucu Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi ini perut adalah wadah yang paling buruk untuk diisi. Semakin banyak dia makan, semakin mudah dia sakit. Semua masuk, jeroan masuk, minyak masuk, gorengan dari pagi sudah masuk, apalagi minuman-minuman berwarna masuk, teh pucuk, teh botol, semua masuk. Habis itu daging, kolesterol, semua masuk. Sehingga ntar umur 40 ke atas, kolesterol, gula, semuanya. Benar kata Rasulullah, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Ini mungkin hadis tadi sekali lagi saya juga susah mengamalkannya. Memang terbiasa seperti itu kita di Indonesia. Kata Rasulullah, "Luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup beberapa suap saja yang bisa menegakkan tulang punggung kita. Ini apa namanya, tuntunan Rasulullah dalam makan. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahala. Kalau memang tidak ada jalan lain, artinya kita sangat lapar. Kata Rasulullah, "Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Ini sudah batas maksimal untuk Rasulullah kita makan. Kalau sangat lapar, batas maksimalnya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Sekarang kita kalau udah kelaparan, Pak, itu makan sampai muntah. Pergi di warung Padang, ya kan? Pesen nasi, tambah lagi nasi, kurang tambah lagi nasi, es tehnya 2. Kalau udah kelaparan sampai muntah. Jadi berbeda. Yang ketiga, mental beliau selalu baik, menahan amarah, suka senyum, tidak stres, sehingga hidupnya sehat.
Sehingga ketika Rasulullah berusia 55, itu adalah pertama kali beliau berperang. Usia 55 tahun. Dan berperang itu kan bukan suatu yang ringan. Beliau harus naik kuda. Ya kan? Naik kuda itu kan butuh otot yang sangat kuat. Untuk naik kuda dipacu dengan kecepatan yang sangat maksimal, dengan kontur tanah yang tidak rata tentunya, gunung bebatuan. Beliau memegang panah atau memegang pedang, artinya beliau tidak ada pegangan nih. Ini berarti otot perut ini sangat luar biasa kuatnya. Kalau kita umur 55 suruh naik kuda, udah encok semua. Rasulullah itu pertama kali berperang usia 55, sampai usia 63 beliau tidak berhenti untuk naik kuda, berperang dengan keadaan seperti itu. Berarti gagah luar biasa tubuhnya. Jadi kan harus kita ikuti. Jadi pola tidur dijaga, pola makan dijaga, mental dijaga. 3 itu insya Allah sehat kita. Jadi Rasulullah kembali ke tidur, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bangun tidur ketika azan pertama. Bangun. Berarti kalau misalnya kita pun begadang tidur jam 10, tidur jam 11, bangun ketika azan pertama. Kalau sekarang azan jam 4 lewat 5 menit, berarti jam 4 kurang 10 kita pun sudah bangun. Siap-siap untuk sholat. Setelah itu Rasulullah SAW, kalau Rasulullah kita jadi bangun sholat malam, sampai ketika azan pertama beliau tidur lagi. Beliau tidur lagi. Ketika azan pertama beliau tidur lagi. Tadi kan sunnahnya demikian. Azan pertama orang yang belum bangun suruh bangun. Orang yang sudah sholat malam suruh tidur lagi. Tidur lagi sampai kapan? Sampai azan kedua. Jadi bangun tengah malam jam 12, sholat tahajud, baca Al-Quran, berzikir, 15 menit sebelum subuh tidur lagi. Kalau kata kita mah bablas. Bablas ini. Tapi begini, kita jangan ambil hadis Rasulullah sepotong-sepotong. Kita lihat bagaimana Rasulullah tidurnya. Rasulullah tidur itu dengan menjadikan tangannya sebagai bantal dan menghadap ke kanan. Ya kan? Disebutkan dalam riwayat terkadang beliau itu tidur sampai betul-betul tidur, nyenyak sekali dalam waktu 15 menit itu kurang lebih. Terkadang beliau tidak tidur, hanya tidur ringan. Terkadang beliau tidak tidur, hanya tidur-tiduran saja. Jadi mungkin bisa kita amalkan sunnah seperti ini. Kita contoh, kita bangun jam 2 misalkan, kita sholat malam, atau jam 3 kita sholat malam 2-3 rakaat, 4 rakaat terserah. Habis itu kita baca Quran. Habis itu 15 menit itu sebelum itu kita coba tidur-tiduran. Ya kan? Habis itu azan, kalau nggak mau kebablasan ya pasang alarm di samping kita nih. Ketika azan subuh kita berangkat lagi pergi ke masjid. Beliau sholat subuh, singkat cerita. Setelah sholat subuh, apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika subuh? Para sahabat mengatakan ketika sholat subuh ini adalah sholat terpanjang. Jadi semua waktu sholat 5 sholat itu, sholat subuh adalah sholat terpanjang. Rasulullah biasa membaca 60 sampai 100 ayat setiap rakaatnya. Setiap rakaatnya Rasulullah biasa membaca 60 sampai 100 ayat. Kalau kita tadi surat Al-Mulk 30 ayat, berarti satu rakaatnya 2 kali Al-Mulk. Mungkin Al-Mulk tambah Al-Qalam, itu satu rakaat. Kalau kita praktekkan mungkin kita diteriakin sama jemaah. Ya. Rasulullah salatnya seperti itu kalau salat subuh. Apakah Rasulullah tidak memperhatikan jemaahnya? Rasulullah memperhatikan jemaahnya. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat pada saat itu, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, ya kan, yang menjadi imam di kampungnya, lalu membaca surat Al-Baqarah. Satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah. Sehingga ada satu orang jemaah yang mundur, akhirnya sholat sendiri. Ketahuan Mu'adz pada Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz ketahuan ini satu orang ini. Lalu satu orang ini ditegur dengan keras oleh Mu'adz. Ditegur dengan keras oleh Mu'adz. Apakah kamu orang munafik? Anafaqta, kata Mu'adz bin Jabal. Apa kamu orang munafik? Kenapa kamu berpisah dari jamaah kaum muslimin? Kamu munafik. Kata sahabat yang ditegur oleh Mu'adz ini, saya bukan orang munafik. Ayo kita datangi Rasulullah. Keesokannya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu menceritakan apa yang terjadi. Ya kan?
orang ini menceritakan bahwa saya ini kerjanya menyirami ladang. Kalau zaman sekarang kan nyirami ladang mungkin enak gitu, tinggal pakai keran. Kalau zaman dulu kan harus manggul air, ya kan, disirami ladang, manggul air, sehingga sudah capek. Ketika pulang ke rumah, sholat berjamaah, ternyata Mu'adz sholat Al-Baqarah. Saya sudah tidak sanggup. Akhirnya saya mundur sholat sendiri, ya kan? Lalu yang kira-kira ditegur oleh Rasulullah siapa? Mu'adz atau jemaah ini yang mundur? Mu'adz. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat fitnah, huru-hara, keributan di tengah masyarakat, wahai Mu'adz, dengan membaca surat yang begitu panjang, ya kan? Di belakang kamu itu ada orang tua, orang yang butuh, punya hajat dan seterusnya. Sehingga bacalah surat-surat pendek. Nah ini lagi, surat pendek menurut Rasulullah seperti apa? Surat pendek disebutkan dalam hadis ini, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Itu menurut Rasulullah surat pendek. Kalau kita udah panjang ini. Bacalah, disebutkan dalam hadis ini surat Asy-Syams, wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha. Itu surat pendek menurut Rasulullah. Jadi kalau menurut mereka 60 sampai 100 ayat ya mungkin biasa saja. Dan Rasulullah biasa juga kalau Jumat subuh itu membaca surat As-Sajdah plus Al-Insan. Ini mungkin bisa diamalkan juga. Sajdah itu kurang lebih 3 halaman. Al-Insan 2 halaman setengah. 1 halaman setengah. Kurang lebih. Ini 3 halaman, ini 1 halaman setengah. Itu salat subuhnya Rasulullah SAW. Salat yang begitu khidmat dipimpin oleh Nabi umat ini Rasulullah SAW. Setelah salat subuh apa yang beliau lakukan? Beliau disebutkan dalam hadis, qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu hasanah. Beliau duduk berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit dengan sempurna. Karena ini sesuai juga dengan anjuran Rasulullah beliau sendiri. Man shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin aw umrah, ya. Bagaimana lafaznya? Pokoknya artinya maka bagi dia pahala seperti orang yang melakukan haji atau umrah. Tamah, sempurna. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Zikir tentunya tidak terbatas dengan berzikir subhanallah dan seterusnya. Membaca Al-Quran termasuk berzikir. Menyampaikan pelajaran, kita mendengarkan pelajaran termasuk berzikir. Karena setelah Rasulullah subuh tadi kan disebutkan Rasulullah berzikir. Ternyata kalau kita lihat dalam banyak riwayat, beliau melakukan banyak hal, tapi masih dalam konteks zikir. Terkadang beliau menyampaikan mau'izah hasanah. Terkadang beliau menyampaikan kisah-kisah. Kalau mau'izah ini kan nasihat. Kalau kisah-kisah masa lalu yang bisa diambil hikmahnya. Terkadang beliau mengabsen para sahabatnya. Mana si fulan? Kemana si fulan? Terkadang beliau bertanya tentang mimpi. Hal ra'a minkumur ru'a, apakah dari kalian ada yang bermimpi tadi malam? Tujuannya apa? Untuk ditafsirkan oleh Rasulullah. Karena memang tafsir mimpi ini ada dalam Islam. Ada tafsir mimpi. Dan ada kitab yang kalau tidak salah Muhammad ibn Sirin punya kitabnya, tafsir ahlam. Ya kan? Hanya mungkin ilmu itu tidak ada lagi yang mempelajarinya. Jadi kebanyakan orang yang menafsirkan mimpi zaman sekarang dukun gitu. Padahal ada dalam Islam ilmu tafsir mimpi. Ya. Jadi untuk tafsirkan mimpinya oleh Rasulullah SAW. Terkadang beliau bertanya, apakah ada yang sakit? Ya kan? Terkadang beliau berzikir dan membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Dan ini sunnah yang mungkin susah dikerjakan oleh orang Jakarta, Jabodetabek. Kenapa? Habis selesai sholat subuh langsung kabur berangkat kerja. Apa mau? Kalau nggak kena macet. Tapi paling tidak kita punya waktu libur seperti Sabtu Minggu seperti ini, kita bisa praktekkan sunnah ini. Ini sangat luar biasa. Karena pahala seperti orang haji dan umroh, di mana orang umroh sekarang harus keluarin paling nggak 25 juta, 21 juta. Haji berapa sekarang? Yang
Yang plus itu kan sudah di atas 200 juta sekarang. Ibadah yang sangat susah untuk kita bisa kerjakan, tapi Allah Maha Adil. Allah siapkan penggantinya. Seperti sekarang ini, insya Allah kita semua mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matahari itu terbit. Matahari terbit, beliau sholat 2 rakaat yang sering kita kenal dengan sholat syuruk. Sholat syuruk. Setelah itu apa yang beliau kerjakan? Beliau kembali ke rumahnya, menemui istrinya, atau lebih tepatnya istri-istrinya satu persatu. Beliau temui. Beliau tanya kepada istrinya, adakah yang bisa saya bantu? Kalian butuh apa? Beliau kerjakan. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam rumahnya, beliau Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Beliau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalat. Kalau datang waktu salat, beliau pergi salat. Jadi di rumah Rasulullah SAW ini contoh terbaik, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang dikerjakan, beliau mengerjakan pekerjaan rumah. Terkadang kalau ada baju yang perlu dijahit, beliau menjahit sendiri, ya kan? Mengambil air, beliau mengambil air sendiri, ya. Dan semuanya dikerjakan. Pekerjaan rumah, ya pekerjaan rumah lah biasa kita kayak bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau bantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah. Dan itu satu persatu beliau tanya. Terkadang kita istrinya satu, ngadepin satu ya gak sabar. Beliau satu persatu beliau tanya. Beliau samperin rumahnya Fulana Aisyah, pindah lagi ke rumah yang lain, pindah lagi ke rumah yang lain. Ada yang butuh dibantu oleh Rasulullah. Satu persatu, dan itu setiap hari. Ini menunjukkan kesabaran beliau yang sangat luar biasa. Terkadang kita satu saja sudah tidak sabar, apalagi kalau anaknya banyak. Pagi-pagi udah ribet sudah itu. Beliau dengan kesabaran yang sangat luar biasa, satu persatu. Terkadang beliau bertanya kepada istrinya, hal indakum syai'? Apakah kalian punya sesuatu? Syai' ini dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang wah. Maksudnya apa? Nanya sarapan. Ada sarapan kan? Punya sesuatu yang bisa dimakan pagi ini? Kalau ada, beliau makan tanpa banyak syarat. Yang ada, beliau makan. Kalau tidak ada, beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa, kata Rasulullah. Kalau tidak ada makanannya. Ini kan akhlak yang sangat luar biasa. Mungkin berbeda dengan kita, pulang gak ada makanan. Lu udah kasih duit gak masak lagi. Rasulullah tidak. Hanya bertanya, punya sesuatu gak? Gak ada. Kalau begitu saya puasa. Adanya apa? Kurma. Itu yang beliau makan. Terkadang beliau rela membatalkan puasanya, sunnah tapi puasa sunnahnya, demi membahagiakan hati istrinya. Membahagiakan hati istrinya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, uhdiya lana hais. Kita diberi hadiah hais. Hais ini makanan terbuat dari kurma yang diolah, mungkin jadinya zaman sekarang seperti selai, cuma lebih kering dari kurma. Rasanya manis, sampai sekarang masih dijual di Madinah banyak. Itu biasanya dimakan pakai roti. Udiyalana hais. Dan hais ini adalah salah satu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Maka Aisyah pun menyimpan hais tersebut, disimpan oleh Aisyah. Ditunggu suaminya datang dan pulang. Ketika suaminya pulang dalam keadaan berpuasa, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami diberi hadiah hais dan saya menyimpannya untukmu. Rasulullah membatalkan puasanya untuk menghargai hati istrinya yang sudah menyimpankan makanan untuknya. Ini mungkin berbeda dengan laki-laki di zaman sekarang. Makan di luar sama teman-teman, istri di rumah masak, capek-capek. Pulang ke rumah, pah makan, pah udah tadi di luar. Padahal istrinya mungkin itu masaknya sudah luar biasa payahnya, ya. Rasulullah membatalkan puasanya demi membahagiakan hati istrinya. Tapi singkat cerita,
Masuklah waktu duha yang matahari sudah ke atas. Mungkin kalau dijamkan jam Indonesia masuk jam 9, masuk jam 10. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Beliau kembali ke masjid untuk mengajar para sahabatnya. Dan ini adalah waktu terpanjang Rasulullah memberikan pelajaran, waktu duha. Jadi kuliahnya singkat. Para sahabat ini kan kuliah bersama Rasulullah. Kuliah singkat, gak lama-lama. Waktu duha sampai menjelang zuhur, atau lebih singkat daripada itu. Tetapi hasilnya sangat luar biasa. Kita lihat usia sahabat Rasulullah kan muda semua, ya kan? Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat usia 13 tahun. Ketika usia 16 tahun diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi staf ahli negara. Staf ahli negara usia 16 tahun. Sahabat-sahabat yang lain, siapa namanya, Zaid bin Haritha yang menjadi panglima perang ketika perang Mu'tah, 3.000 orang melawan 200.000 orang. 3.000 lawan 200.000. Ini berarti perbandingan mungkin 1 lawan 60 sekian. 3.000 lawan 200.000. Panglimanya adalah pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka usia sangat muda belia, ya kan? Bahkan kalau kita lihat dalam data sejarah, dari 10 orang sahabat yang dijadikan surga, memang semua sahabat dijadikan surga oleh Rasulullah, tapi ada 10 nama yang Rasulullah sabdakan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. 10 orang ini datanya sangat luar biasa, data umurnya maksudnya. Hanya 3 orang yang sudah melampaui kepala 3. Hanya 2 orang yang sudah melampaui kepala 2. 5 orang sisanya usia masih belasan tahun, tapi sudah janjikan oleh Rasulullah masuk surga. Belasan tahun. Bisa kita bayangkan amal apa yang mereka sudah kerjakan sehingga Rasulullah sudah menjamin mereka masuk surga. Usia masih belasan tahun. Ini kan luar biasa. Jadi kuliah bersama Rasulullah singkat, tapi hasilnya sangat luar biasa. Sehingga Islam pada saat itu menjadi sangat jaya dan menyebar, dan tidak dibayangkan pada saat itu. Dengan fasilitas yang begitu sederhana. Romawi pun takluk, Persia pun di zaman Umar bin Khattab takluk. Ini adalah 2 peradaban terbesar pada saat itu. Ibaratnya Amerika dan Rusia yang menaklukkan anak-anak muda. Dalam waktu 10 tahun setelah Rasulullah wafat, itu takluk 2 peradaban terbesar. Tutup mereka. Padahal mereka sudah memimpin dunia ratusan tahun, atau bahkan mungkin ratusan tahun. Sudah memimpin dunia ratusan tahun. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, oleh pemuda-pemuda didikan Rasulullah, mereka tutup itu peradaban mereka, digantikan oleh peradaban Islam. Ini luar biasa. Ini kan berarti tadi, makanya saya katakan ketika Rasulullah wafat, beliau sudah menyiapkan 2.000 orang pemimpin. 2.000 orang pemimpin ini tugasnya bukan cuma nutup. Kalau nutup mungkin walaupun susah, cuman tidak seperti kita menggantikannya. Sekarang kan gini, kalau kita nutup suatu peradaban, apa yang harus kita kerjakan? Menggantikannya, ya kan? Ketika menggantikannya berarti mereka sudah punya SDM yang mampu untuk menggantikan itu semua. Kalau umat Islam zaman sekarang mau nutup saya nggak bisa, apalagi menggantikan sistem yang baru. Makanya saya katakan sangat luar biasa beliau. Jadi kuliahnya singkat, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita sekolah lama sekali. TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tambah kuliah 4 tahun atau 5 tahun. Lulus usia 22, 23. Pinter enggak, soleh enggak. Nyata ya. Pinter tidak terlalu, soleh juga tidak terlalu, sholat subuh di masjid juga tidak, ya kan? Pinter tidak, soleh tidak. Usia 23 tahun di zaman Rasulullah sudah menjadi panglima perang, menaklukkan dan seterusnya. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, itu generasi-generasi itu yang hidup di zaman abad ke-7, ke-8 masih seperti itu. Berbeda dengan zaman Jibril yang merubah wujud menjadi manusia, ya kan? Ini kan hadisnya sering kita dengar, ya kan? Lalu tiba-tiba datang menemui Rasulullah, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, lalu bertanya, akhbirni anil Islam, dia tahu apa aku Islam.
beritahu aku apa itu iman, beritahu apa ihsan, tentang hari kiamat dan seterusnya. Ini kan dalam keadaan pengajian, ya kan? Umar menceritakan, "Dzata yaumin nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin." Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, duduk di Masjid Nabawi. Ini kurang lebih berarti dibuat soft dua seperti itu, sehingga malaikat Jibril pada saat itu bisa dengan mudah memotong soft itu karena memang jalan tengahnya kosong. Beliau sampaikan pelajarannya. Sampai menjelang zuhur beliau kembali ke rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Tidur lagi. Jadi Rasulullah tidurnya satu hari itu 3 kali, tapi singkat. Yang terlama adalah malam hari saja. Mungkin malam hari 4 jam. Habis itu tadi setelah azan pertama 15 menit. Habis itu sebelum zuhur. Ini yang disebut dengan qailulah, tidur siang. Tidur siang sebelum zuhur tadi, bukan setelah zuhur. Tapi kalau nggak ada waktu sebelum zuhur, ya setelah zuhur nggak masalah. Tapi tidur siang. Sebelum zuhur beliau tidur sampai waktu zuhur. Ya mungkin sekitar 15 menit, 20 menit, atau mungkin setengah jam. Ya kan? Itu yang akan cukup untuk menggantikan energi kita. Di Amerika ada namanya National Sleep Foundation. National Sleep Foundation. Apa itu bahasa Indonesia? Yayasan Tidur Nasional. Yang membahas tentang tidur. Kenapa ini ada? Karena orang Amerika susah tidur. Banyak dari mereka punya insomnia. Mau tidur terus nelen pil dulu. Itu nyata di Amerika. Mungkin kalau yang suka nonton film barat pun nampak itu di film-film. Mereka mau tidur nelen pil dulu. Kalau nggak bisa tidur, penyakit mentalnya sudah rusak. Nelen pil. Sehingga ada ini National Sleep Foundation. Foundation ini atau yayasan ini membahas tentang tidur. Salah satu yang dibahas adalah tidur siang. Mereka mengatakan seandainya perusahaan-perusahaan di Amerika mengizinkan karyawannya untuk tidur sebelum waktu siang, sebelum matahari di tengah itu, ya kan? Seandainya mengizinkan, maka keuntungannya akan bertambah. Kenapa? Karena karyawannya akan memiliki semangat baru, energi baru. Karena kalau sudah sampai siang, itu udah capek orang mau tidur. Tidur 10 menit saja, tapi yang deep sleep, tidur yang betul-betul dalam, itu ketika bangun, itu energi sangat luar biasa. Mungkin kita pengalaman kalau lagi nyupir jauh, ya kan, deep sleep itu kan, nyupir jauh walaupun sudah lelah kita, istirahat sebentar, tidur cuma 10 menit gini, kebangun, itu sudah seger lagi. Yang deep sleep tapi kita tidak sadar sama sekali. Jadi beliau tidur lagi. Ini mungkin bisa kita praktekkan kalau lagi kosong, kalau lagi di kantor. Setelah itu beliau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, biasanya beliau menyampaikan juga nasihatnya, hadits-haditsnya kepada para sahabat. Hanya singkat, tidak seperti yang waktu duha, singkat saja. Setelah itu apa yang beliau kerjakan? Beliau kontrol pasar. Karena beliau kan membangun pasar. Di sebelah pasar orang Yahudi langsung. Jadi berhadapan-hadapan untuk membandingkan transaksi mana yang lebih menguntungkan. Kalau dari sisi duniawi, kalau dari sisi akhirat, transaksi mana yang lebih berkah. Beliau bangun pasar, beliau mengkontrol pasar. Ini contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa. Beliau kontrol. Makanya kita pernah dengar ada hadis, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka bukan bagian dari kami. Ini kejadiannya ketika beliau kontrol pasar, nemu ada orang jualan kurma kalau tidak salah. Di atasnya bagus, lalu ketika beliau celupkan ke bawah, bawahnya sudah penyek-penyek. Ya kan? Ini kan banyak sampai sekarang. Kurma yang asam campur mangga yang asam campur mangga yang manis. Jeruk yang asam campur jeruk yang manis. Anggur yang asam campur anggur yang manis. Kalau ditanya dikasih contoh, dikasih apa namanya? Cobain yang manis. Ntar pas itu udah dicampur. Man ghasyana falaysa minna. Rasulullah mengontrol pasar. Rasulullah mengontrol pasar. Setelah itu singkat cerita sampailah masuk waktu asar. Beliau sholat asar. Habis sholat asar, beliau kembali menasehati para sahabatnya. Tapi ini juga singkat. Setelah itu apa yang dikerjakan Rasulullah? Rasulullah terkadang pergi ke rumah sahabat yang mengundangnya. Terkadang Rasulullah diundang oleh sahabat. Wahai Rasulullah, makan di rumah saya. Wahai Rasulullah, beliau menghadiri.
Jadi diundang oleh rakyatnya, sahabatnya, beliau penuhi undangan tersebut. Terkadang diajak makan dan seterusnya. Atau terkadang beliau juga kembali ke rumah istri-istrinya. Jadi beliau 2 kali ke rumah istrinya, pagi dan sore. Beliau tanya lagi, ada yang bisa dibantu dan seterusnya. Singkat cerita, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib beliau sholat maghrib. Setelah sholat maghrib beliau duduk di Masjid Nabawi sampai Isya. Beliau berzikir, membaca Al-Quran. Mungkin ini bisa kita praktekkan setelah maghrib. Dan ini orang dulu praktekkan. Jadi orang dulu ini benar-benar luar biasa. Kalau kita lihat kehidupan orang dulu dan kita cocokkan dengan kehidupan Rasulullah, itu banyak miripnya. Orang dulu kan habis Isya itu kan ngaji, ya kan? Anak-anaknya pun suruh pergi ke surau ngaji. Ya kan, ini luar biasa. Zaman sekarang udah hampir hilang gitu, apalagi di kota. Masih macet-macetan. Kalau macet-macetan gimana lagi lah orang macet kan. Atau pergi ke mall atau kemana, ramai tempat-tempat itu. Kafe-kafe itu juga ramai sekarang. Muncul sekarang kafe-kafe itu banyak sekali. Tapi pengajian banyak yang tutup juga. Ya kan? Mereka mengaji, Rasulullah ngaji setelah maghrib sampai Isya. Setelah Isya, Rasulullah SAW tidur kalau tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, Rasulullah SAW membahasnya. Contohnya besoknya berperang, Rasulullah terkadang bermusyawarah dengan para sahabatnya, minta pendapat para sahabatnya ketika besok berperang. Kalau tidak, beliau langsung tidur. Itu kurang lebih kehidupan 1/24 jam Rasulullah SAW. Contoh akhlak beliau, contoh akhlak dalam keseharian. Yang pertama, beliau tidak pernah menghina makanan. Seumur hidup tidak pernah menghina makanan. Disebut dalam hadis, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tidak Rasulullah menghina makanan sama sekali. Berbeda dengan kita. Kalau ada garam bilang, oh enggak gurih ini rasanya. Kalau garamnya kebanyakan dibilang keasinan. Ya kan? Makan komentar itu sekarang di TV, acara komentar makanan juga itu banyak sekali acara-acara komentar makanan. Ini bukan sunnah Rasulullah. Kita susah untuk menahan diri untuk tidak komentar makanan, itu paling susah. Makan komentar, pindah ke restoran baru yang pertama komentar. Ini beda sama restoran situ nih. Yang sana enak, sama-sama orang sate, sama orang nasi goreng. Ini beda nasi goreng mau di sana nasi gorengnya. Atau warung yang sama tapi rasanya berubah. Kok ini beda rasanya dulu ya? Komentar kita pasti. Berbeda dengan Rasulullah. Kalau beliau mau, beliau makan. Kalau beliau mau, tidak mau, beliau tinggalkan. Sama sekali tidak pernah komentar. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Kalaupun pernah beliau diminta untuk mengomentari makanan oleh Khalid bin Walid pada saat itu ketika berperangan, beliau dihidangkan dob. Dob ini kadal Arab. Jadi bukan biawak ya. Banyak yang menerjemahkan dob ini biawak, bukan, berbeda. Kadal Arab. Mungkin bisa ditulis, di searching di Google, tulisannya dob, huruf dob dan ba, dob, dob. Itu kadal Arab besar, bantep gitu, kayak kalau misalkan melihat bentuknya mungkin kita juga nggak nafsu makannya. Iya. Terkadang ada yang kecil sudah, sekarang ada yang besar 1 meter. Itu orang Arab suka itu makannya, sebagian dari mereka, nggak semua. Jadi ada lubang-lubang di tengah padang pasir itu, mereka kadang berburu itu, dituang air, nanti mereka keluar ditangkap pakai tangan. Iya, begitu mereka. Itu tidak memang itu tidak makanan yang populer di Arab juga, itu sebagian saja. Kalau kita mau coba ada. Rasulullah disediakan top. Pada saat itu Khalid bin Walid makan, dan Rasulullah tidak makan. Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aharamunhu? Apakah ini haram? Kenapa engkau tidak makan? Karena Rasulullah diminta komentarnya ini tentang makanan ini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya makanan ini bukan makanan penduduk kampung saya, ya kan? Sesungguhnya makanan ini bukan makanan, hanya menunjukkan kalau saya tidak terbiasa dengan makanan ini. Kalaupun tidak diminta komentar oleh Khalid bin Walid, beliau tidak komentar. Padahal Rasulullah ini kan seorang pemimpin begitu. Jadi kita bayangkan jangan Rasulullah seperti kita. Beliau itu pemimpin tertinggi yang sangat dihormati.
Kalau ini terjadi pada pemimpin Persia, Romawi, mungkin yang menghidangkan itu sudah dihina-hina. Saya ini raja, saya ini pemimpin, kok dihidangkan top? Ya kan? Ibaratnya presiden zaman sekarang, pemimpin tertinggi, dihidangkan makanan yang sangat tidak semua orang bisa makan gitu. Tapi Rasulullah hanya diam saja. Ini akhlak beliau terhadap makanan. Akhlak beliau contoh lain, beliau suka memberi dalam kehidupan kesehariannya. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu faqala la." Tidaklah Rasulullah itu diminta lalu Rasulullah mengatakan tidak. Ini banyak sekali kisahnya. Pernah suatu ketika Rasulullah itu karena beliau kan keluar itu apa adanya. Keluar dengan pakaian yang sudah lusuh lama. Lalu ada wanita, ibu-ibu yang melihat keadaan Rasulullah tersebut. Lalu wanita itu mengatakan, "Aksu kahadihi." Beliau membawa burdah, baju yang bagus. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Aksu kahadihi, wahai Rasulullah, bolehkah saya pakaikan pakaian ini kepadamu? Bolehkah saya beri hadiah pakaian ini sebagai hadiah kepadamu?" Kata Rasulullah, "Na'am." Sehingga beliau pakai pakaian itu. Baru dipakai, enggak lama datang seorang sahabat. Ya kan? "Wahai Rasulullah, bajumu sangat bagus. Bolehkah saya memakainya?" Langsung dibuka, baju dikasih. Sahabat yang lain kesel ini sama sahabat yang minta. Sahabat yang lain menyaksikan kejadian itu langsung mengatakan, "Ma ahsanta." Disebutkan dalam hadis, "Pinter kamu ya." Sudah tahu Rasulullah kalau diminta tidak akan menolak. Kamu tahu itu. Terus kamu minta. Kesian itu bajunya lusuh lagi. Ya kan? Kata sahabat yang minta ini, "Sungguhnya saya tidak ingin cari baju baru, tapi saya berharap ini menjadi kafan saya." Disebutkan dalam hadis itu, "Fakanat kafanahu." Dan betul itu menjadi kafan dia ketika sahabat ini wafat, ketika beliau wafat. Jadi kafan. Tapi Rasulullah tidak pernah menolak. Pernah suatu ketika ada seorang badui belum masuk Islam, datang ke Rasulullah lalu minta, "Wahai Rasulullah, beri saya ghanaman baina jabalaini." Kambing di antara dua gunung. Maksudnya kambingnya sangat banyak. Satu lembah isinya kambing semua. Jumlahnya ratusan, mungkin ribuan jumlahnya. Ini kan peternakan kambing. Ibarat kita, Rasulullah kan memang dari kecil berternak kambing. Ya kan? Beliau pengembala kambing. Gembalakan kambing-kambing orang Quraisy. Beliau punya kambing. Lalu ada orang Badui belum masuk Islam minta kambing itu. Ini kan ibaratnya kita ini sudah payah-payah mati-matian. Akhirnya kita punya peternakan kambing, banyak kambingnya, datang orang belum masuk Islam, Badui minta. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ambil. Ini menurut kita tidak masuk akal. Tapi begitulah sifat dermawannya Rasulullah SAW. Tidak masuk akal bagi kita. Ini yang dicari-cari orang zaman sekarang. Kapan saya punya peternakan kambing yang jumlahnya ribuan, hasilnya sangat banyak, bisa dijual ketika musim Idul Adha itu untungnya sekian, bisa diambil susu untungnya sekian, bisa bisnis dan ini dan itu untungnya sekian. Rasulullah datang minta, dikasih semuanya. Sampai orang itu pulang ke kampungnya, "Wahai penduduk kampungku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang sangat luar biasa, yang beliau tidak takut akan kefakiran." Ya. Pernah suatu ketika, ini contoh bagaimana Rasulullah sangat dermawan. Beliau sedang berjalan, ada sorban di lehernya, ada orang menarik itu sorban sampai berbekas leher beliau. Ini beliau pemimpin tertinggi. Ini kalau zaman sekarang itu udah digebukin sama polisi militer atau pas pampres, ya kan? Sudah digebukin. Ini Rasulullah ditarik sampai lehernya sampai leher bermerah, sampai lehernya merah. Ini sangat luar biasa. Ketika beliau nengok, beliau tidak ada muka kesel sama sekali. Beliau hanya tersenyum. Kira-kira kita bisa nggak begini? Beliau cuma tersenyum saja. Lalu orang itu mengatakan, "Wahai Muhammad, beri aku sebagian harta yang Allah titipkan kepadamu." Apa kata Rasulullah?
berikan kepada dia. Akhlak yang sangat luar biasa, yang mungkin kita tidak bisa mencontohnya. Bukan tidak bisa, karena kita tidak tahu dan kita lebih mengikuti nafsu kita dibandingkan contohnya Rasulullah. Ini bagaimana beliau juga pernah memberi kepada, ada anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tokoh Quraisy. Anak-anaknya saya lupa, yang terbunuh ketika perang Badar. Perang Badar kan tahun kedua Hijriah. Anaknya ini sangat benci dengan Rasulullah, sehingga setiap peperangan beliau ikut. Anaknya ini ikut perang, tujuan untuk membunuh Rasulullah, tapi tidak pernah kesampaian. Sampai tahun ke-8 Hijriah ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Makkah, Fathu Makkah, ya kan? Umayyah bin Khalaf ini akhirnya ngumpet, anaknya Umayyah bin Khalaf ngumpet. Ketahuan dari Rasulullah menawarkan kepada dia, saya berikan waktu 4 bulan, pikirkan apakah kamu mau masuk Islam atau tidak. Ini kalau kita kan bisa dipenggal orang ini sama kita. Ini kamu yang sudah mengincar saya selama ini bertahun-tahun, mau membunuh saya, ya kan? Terus tiba-tiba kita bisa menguasai dia. Rasulullah mengatakan, saya beri waktu kamu berpikir, ayo masuk Islam. Bahkan ketika perang Hunain, ketika membagi-bagi ghanimah, Rasulullah memberikan 100 berapa? Bukan 100. Iya, 100 onta kepada orang itu. Dan memberikan 100 onta lagi. Total 300 onta beliau berikan kepada orang itu. Orang yang sama ini sangat membenci Rasulullah. Diberikan 300 onta. 300 onta itu nilainya sekarang, kalau satu onta 30 juta kali 300, 9M. Diberikan Rasulullah 9M. Dengan begitu mudahnya. Sampai orang ini berkata, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang saya paling benci dahulu. Tapi Muhammad selalu memberi kepada saya dan memberi lagi, dan sampai sekarang Muhammad adalah orang yang menjadi orang yang paling saya cintai. Sekarang ini mungkin bisa kita praktekkan. Kalau ada tetangga-tetangga kita beri, ya kan? Kita beri. Jadi bagaimana Rasulullah mengambil hati mereka. Nah, banyak sekali sebenarnya. Beliau juga dari kecil, ini terakhir, ini sudah telat. Saya juga habis ini mau balik lagi ke Mubiyatar. Terakhir, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau ambil contoh ini, satu hari pun tidak cukup kita berbicara. Bagaimana beliau jujurnya beliau. Dari kecil beliau terbiasa untuk jujur. Beliau ini kan menjadi pengembala kambing. Dengan upah satu hari itu satu genggam kurma. Mengembalakan kambing upahnya satu hari 1 genggam kurma. Suatu ketika beliau diberi upah 1 genggam kurma, ada 1 butir kurma yang jatuh. Kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah? Pada saat itu belum jadi Nabi, masih usia 10 tahunan kurang lebih. Tapi ini jujur beliau yang sangat luar biasa dan terbukti dijaga oleh Allah. Dikasih upah 1 genggam kurma. Ketika diberi upah, ada 1 butir kurma yang jatuh. Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau? Ini tidak terbayang. Kira-kira apa, Pak? Ia diambil, setelah diambil, dikembalikan kepada majikannya, kepada pemilik kambingnya. Kenapa? Beliau berkata, sesungguhnya upah saya hanya 1 genggam kurma. Kalau ada yang jatuh, berarti sudah lebih dari 1 genggam. Ini berarti bukan menjadi hak saya, ini berarti hak kamu. Ini kan jujurnya sangat luar biasa. Kalau kita nggak mungkin kebayang seperti itu, Pak. Kita sekarang kerja dikasih upah 1 genggam kurma, mau jatuh 10 juga kita ambil semua. Ya kan? Beliau jatuh 1, kata beliau, ini sudah lebih dari 1 genggam. Berarti 1 ini tidak lebih dari 1 genggam. Ini bukan hak saya. Dikembalikan kepada yang memberi upah kepada beliau. Ini jujur yang sangat luar biasa. Yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang zaman sekarang. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Sekali lagi, kalau ini kan hanya mukaddimah saja. Artinya kalau kita mau lebih dalam, mau lebih banyak, bisa kita membaca di sejarah Rasulullah SAW, kisah-kisah beliau, bagaimana kehidupan beliau dengan istrinya, dengan para sahabatnya, dengan tetangganya, dengan musuhnya sekalipun, dengan orang yang ingin membunuhnya, dengan itu sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi, kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang betul-betul dinaungi oleh wahyu, oleh Rasulullah SAW, petunjuk beliau
bukan hanya sekedar hawa nafsu kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya ada 3 pertanyaan gitu. Kalau ada alhamdulillah. Ada Pak? Ibu-ibu? Cukup ya? Bapak dan Ego bingung. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.